Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat menjalani aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang cara pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga, pertanian, dan perkebunan berbasis urban farming system di Desa Fajar Baru khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Rahmasari Fatmawati, mahasiswa Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Di sini saya bersama rekan-rekan saya melaksanakan program kuliah kerja nyata di Dusun Fajar Baru 2, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga, pertanian, dan perkebunan berbasis urban farming system. Mengapa pupuk organik? Alasan yang pertama adalah untuk mengurangi limbah atau sampah organik rumah tangga, pertanian, dan perkebunan. Karena kebanyakan sampah organik ini hanya dibuang begitu saja. Untuk sampah kering juga dibakar dan menimbulkan polusi udara. Padahal sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan bermanfaat untuk kesuburan tanah serta memberikan nutrisi pada tanaman di sekitar tempat tinggal kita. Alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Pupuk organik mengandung mikroorganisme dekomposer di dalamnya, seperti cacing dan mikroorganisme lainnya. Kehadiran para mikroorganisme ini mampu melembabkan tanah sehingga suhunya menjadi ideal bagi tumbuhan dan berkembangnya biota tanah. Alasan yang ketiga adalah untuk memperbaiki struktur dan karakteristik tanah dan tidak membuat tanah menjadi keras. Di mana penggunaan pupuk organik dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan kualitas tanah yang semakin baik. Berbeda dengan pupuk kimia, di mana pupuk ini akan merusak kualitas tanah karena tanah akan menjadi semakin kering dan keras. Pupuk organik terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat adalah pupuk yang sebagian besar atau keseluruhannya terisi atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau kotoran hewan yang berbentuk padat. Sedangkan pupuk organik cair adalah ekstrak pembusukan sampah organik, di mana ekstrak sampah organik ini diperoleh nutrien berbentuk cair. Untuk memperoleh pupuk organik tentunya diperlukan media atau alat berupa komposter. Komposter ini bermacam-macam bentuknya, bisa dibuat dari ember bekas cat, drum bekas, dan komposter dalam bentuk bak. Untuk bentuk komposter juga berbeda-beda disesuaikan dengan jenis pupuk yang akan dikomposkan, yaitu komposter untuk pupuk organik padat dan komposter untuk pupuk organik cair. Cara membuat komposter pupuk organik cair yaitu disiapkan alat bahan, 2 buah ember bekas cat, dan alat bor. Langkahnya adalah buatlah lubang sebanyak mungkin pada bagian dasar ember 1 untuk dijadikan sebagai saringan pupuk cair. Yang kedua, buatlah lubang dengan diameter yang sama dengan diameter tutup ember pada ember 2. Kemudian, stop keran dipasang pada ember kedua, di mana pada ketinggian 5 cm dari dasar ember. Dan yang terakhir, kedua ember ditumpuk membentuk ember tumpuk, di mana ember yang bagian dasarnya berlubang banyak diletakkan di atas dan ember yang terdapat keran diletakkan di bawah seperti pada gambar. Cara membuat komposter pupuk organik padat yaitu disiapkan alat bahan yang terdiri dari drum bekas, alat bor, dan pipa paralon. Cara pembuatannya adalah yang pertama membuat pintu berbentuk persegi untuk mengeluarkan kompos padat di samping drum dan diberi engsel agar mudah saat dibuka atau ditutup. Yang kedua, memberi lubang sebanyak 4 lubang pada 4 sisi di bagian bawah pintu persegi yang sudah dibuat tadi untuk memasukkan pipa paralon secara diagonal dan diberi saringan di atas pipa paralon diagonal tersebut.
Kemudian, pasangkan pipa paralon besar yang sudah diberi lubang dengan tinggi kurang lebih 1 meter dan di bagian atas paralon dipasang paralon yang menyamping agar pipa paralon besar ini bisa berdiri. Kemudian, usahakan tinggi paralon besar ini tidak melebihi tutup tung bekas sehingga dapat ditutup pada saat proses pengomposan. Cara membuat pupuk organik cair yaitu pertama-tama disiapkan alat dan bahan, buah-buahan, sampah dapur, dan komposter. Cara pembuatannya, dimasukkan limbah sayur, buah, dan limbah dapur ke dalam komposter, kemudian dibiarkan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dihasilkan pupuk organik cair seperti pada gambar, masih berwarna coklat keorenan, dan pupuk ini belum bisa digunakan karena masih mengandung asam yang sangat tinggi, hasil dari fermentasi buah-buahan, sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu atau dijemur selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ini pupuk organik cair akan berubah warna menjadi hitam seperti pada gambar dan sudah siap digunakan untuk pemupukan pada tanaman urban farming system ini sesuai dengan takarannya. Cara membuat pupuk organik padat, disiapkan alat dan bahan yang terdiri dari sampah organik, gula pasir, kotoran ternak atau pupuk kandang, dan EM4. Cara pembuatannya yaitu limbah sayur, kulit buah dirajang kecil-kecil, kemudian setelah itu disiapkan larutan yang terdiri dari EM4 sebanyak 3 tutup botol dan gula pasir yang sudah dilarutkan dalam 1 gelas air. Kemudian dilarutkan seluruhnya dalam 1 liter air. Aduk hingga homogen. Setelah itu, masukkan bahan-bahan dengan urutan sebagai berikut, di mana kotoran ternak atau pupuk kandang itu berada pada paling bawah, ditabur secara merata, dan di atasnya ditambahkan sampah-sampah yang sudah dipotong kecil-kecil tersebut juga secara merata, dan paling atas adalah disiram dengan larutan E4. Dilakukan hal yang sama hingga memenuhi komposter. Setelah itu didiamkan selama 1 bulan dan dilihat hasilnya, kemudian pupuk siap digunakan. Cara membuat pupuk organik pada dalam komposter bak. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang terdiri dari kotoran ternak atau pupuk kandang, sampah jagung atau sampah pertanian, sampah daun kering, bak komposter, dan EM4. Cara pembuatannya yaitu sampah jagung atau sampah pertanian dan sampah daun dimasukkan ke dalam bak komposter. Kemudian ditambahkan kotoran ternak pada bagian atasnya. Setelah itu disiram dengan E4 yang sudah dilarutkan dalam air secara merata. Lalu seluruh adonan ini ditutup dengan plastik agar tidak ada udara yang masuk dan ditutup juga dengan papan kayu. Setelah itu ditunggu selama 1 bulan. Namun pada 2 minggu pertama kompos dibuka terlebih dahulu dan dilakukan pengadukan agar proses pengomposan merata, kemudian ditutup lagi dan ditunggu selama 1 bulan dan dilihat hasilnya. Cara membuat pupuk organik pada dalam komposter kayu yaitu disiapkan alat dan bahan yang terdiri dari kotoran ternak, sampah hijau, sampah jagung atau sampah pertanian, sampah daun, bak komposter, EM4, dan peralatan mencangkul. Cara pembuatannya adalah jerami disebar merata pada bagian paling bawah, kemudian di atasnya ditambahkan dengan sampah atau limbah pertanian, selanjutnya ditambahkan dengan limbah kotoran ternak, kemudian dipadatkan dan disiram dengan EM4. Lalu hal tersebut diulang hingga ketinggian kompos kurang lebih 1 meter dan dinaikkan dengan cara menggunakan papan kayu persegi secara bertahap pada setiap penyusunan bahan-bahan tersebut. Kemudian setelah cukup tinggi tumpukan bahan tersebut ditutup dengan terpal dan dibiarkan selama 1 bulan. Kemudian setelah
setelah 1 minggu atau 2 minggu kompos ini dicek untuk dilakukan pengadukan dan ditumpuk lagi membentuk tumpukan persegi tersebut, dan setelah 2 minggu berikutnya kompos sudah bisa dipanen dan siap didistribusikan serta digunakan untuk penambahan nutrisi pada tanaman. Aplikasi pupuk organik dalam urban farming system. Untuk pupuk organik cair, yaitu disiapkan pupuk organik yang sudah jadi, kemudian digunakan sebanyak 2 sendok makan pupuk cair dan dimasukkan ke dalam teko plastik. Setelah itu dilarutkan dalam 1 liter air dan diaduk hingga merata agar homogen. Lalu setelah itu larutan pupuk cair ini dimasukkan ke dalam sprayer atau botol semprot untuk di-spray atau disemprotkan ke tanaman yang media tanamnya adalah tanah atau ke dalam air untuk tanaman dengan media hidroponik, di mana air ini dialirkan dan menjadi nutrisi untuk tanaman. Contoh pemanfaatan pupuk organik cair pada tanaman urban farming system adalah seperti pada gambar, yaitu ada pemanfaatan pupuk organik cair sebagai nutrisi kangkung, jasim, dan tanaman hidroponik seperti pada gambar, di mana pupuk organik cair ini dialirkan pada pipa para. Aplikasi dalam urban farming system untuk pupuk organik padat yaitu membuat campuran tanah dengan pupuk sebagai media tanam dengan perbandingan 1:1 untuk pupuk dan untuk tanah. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk persemaian atau bisa langsung diberikan pada tanaman sedikit demi sedikit, karena pupuk organik ini bersifat slow release sehingga tidak berdampak sekaligus terhadap tanaman pada setiap pemupukan. Jadi akan lebih efektif jika diberi pupuk organik secara berkala. Demikianlah uraian tentang cara pembuatan pupuk organik dan aplikasinya dalam urban farming system. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di lingkungan masing-masing dan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan serta memiliki keberlanjutan untuk pangan di masa yang akan datang.